Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmik ala abdika wa rasulika habibika as-sayyidil ma'sum sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatihi wa aslih syu'una ummatih wa farrij anna al-humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadaratul muhtaramin, para habaib, para anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita untuk mencintai mereka semua. Semoga para habaib-habaib kita, para sesepuh-sesepuh kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Terutama tamu mulia kita Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar yang datang dari Yaman, yang semoga kita sebentar lagi insyaAllah akan mendengarkan ilmu-ilmu tausiah dari beliau. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barakah dan manfaat insyaAllah. Sahibul bait, sahibul majlis, khadimul majlis Al-Habib Hamzah bin Sahal dan seluruh keluarga serta seluruh jamaah majlis beliau, Majlis Darus Sahal, yang tadi sudah dipaparkan dasa sangat banyak singkatannya. Mudah-mudahan majlis ini menjadi tempat insyaallah orang-orang akan mendapatkan hidayah insyaallah. Mudah-mudahan banyak yang masuk Islam berkat majlis ini. Mudah-mudahan bisa mengajak jamaahnya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama, para guru, para tokoh, para hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita dikumpulkan di mana ini? Sambutan? Salah. Kita dikumpulkan di salah. Taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. InsyaAllah yang hadir malam ini akan dimasukkan di surga yang beneran oleh Allah. Cuman, kalau orang masuk ke, nah ini kan kebun-kebunan surga, taman surga. Kalau orang masuk ke kebun jeruk atau kebun semangka, paling tidak orang pulang bawa jeruknya, bawa semangkanya. Atau kalau nggak mau bawa, paling tidak mencicipi, merasai. Ya kalau campur bahasa Banjar, minta maaf. Paling tidak dia merasai. Orang yang rugi, orang yang bodoh masuk ke kebun jeruk, masuk ke kebun semangka, pulang haus. Pulang dia bingung cari air, padahal baru dari kebun yang sangat banyak buahnya manis-manis. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Sekarang alhamdulillah kita berada di taman surganya Allah. Kita kumpul dengan habaib, ulama, orang-orang yang mulia. Paling sedikit dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sulit pulang dari kebun surga ini. Nah, kalau tadi kita datang sebelum hadir ke majelis ini, mungkin kita masih terikat dengan dosa, terikat dengan maksiat. Mungkin matanya masih sering memandang yang diharamkan Allah. Setelah pulang dari majelis ini, bisakah kita bawa oleh-oleh dari kebun surga ini, kita tidak kembali lagi ke dalam perbuatan dosa, ke dalam perbuatan maksiat. Yang tadinya mungkin dia makan rentenir, dia suka makan daripada uang, bunga haram. Pulang dari majelis ini, bisakah kita menjaga kesucian, ampunan yang sudah kita dapat di majelis yang mulia ini, rahmat yang kita dapat di tempat yang mulia ini,
Wajah-wajah orang mulia yang kita pandang, bisakah kita pulang kita jaga? Atau jangan-jangan kita pulang kita justru membuat lagi dosa dan berlumuran lagi? Bapak Ibu hadirin hadirat, kalian tahu kambing? Ya, kambing. Apa bahasa Samarindanya kambing? Ya, Kak. Embe. Ah, embe. Embe kalau sudah dimasukkan ke sungai dimandikan, ya, dasar lokan atau sungai dimandikan atau disiram sama orangnya yang punya, dimandikan, dikasih sabun, bersih, ya. Kulitnya, bulunya embe itu bersih. Tetapi ketika embe ini selesai, ya, kambing ini selesai dimandikan, dia keluar lagi, ada lumpur, lalu dia bergulir, ya, gulung di lumpur. Kira-kira tambah kotor atau tidak? Itu sama dengan manusia. Kita mandi pakai sampo, pakai sabun. Nah, sekarang kita mandi di sini ini. Ini kita mandi, kita pakai sampo. Sampo Rejoice atau pakai sampo Pantene. Harum. Setelah pulang dari tempat ini, rambut kita basah. Jangan kita lumuri dengan lumpur. Jangan kita lumuri dengan kotoran. Jangan kita lumuri dengan dosa. Itu yang paling penting. Alhamdulillah, alhamdulillah, nikmat besar Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita di majlis yang mulia ini, dan majlis Darus Sahal ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang di sekitar sini, untuk warga di Sambutan, warga di Samarinda, bahkan insyaallah untuk dunia semuanya. Karena barakahnya majlis seperti ini bukan hanya dirasakan untuk orang yang hadir, tetapi insyaallah seluruh dunia bisa memperoleh barakahnya karena rahmat yang turun dari langit, berkatnya manusia yang kita peringati, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara buah majlis yang perlu kita bawa pulang para jamaah, ini yang zaman sekarang sangat dibutuhkan. Yang zaman sekarang manusia ini sangat sekali memerlukan buah dari majlis seperti ini. Apa? Kita sekarang sudah berada di luar bulan Maulid. Bulan Maulid sudah selesai. Tetapi memang tidak cukup 1 bulan untuk memperingati, merayakan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Sepandai-pandainya para muballigh menerangkan, sehebat-hebatnya manusia ini menceritakan tentang Nabi Muhammad, seandainya semua pohon di dunia dijadikan pena, lautan dijadikan tinta untuk menulis, menceritakan, mengenang keagungan Nabi Muhammad SAW, yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Sampai akhir zaman masih sangat banyak keagungan-keagungan, kemuliaan-kemuliaan yang masih belum tertulis, yang masih belum diterangkan dari sumber kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sekedar pembukaan mengawali yang paling dibutuhkan zaman sekarang. Buah dari majelis ini adalah sifat tawadu, sifat rendah hati, sifat bagaimana kita mengalah, bagaimana kita menghargai orang lain dan merasa diri kita selalu hina. Ini kadang-kadang kita semuanya, diakui atau tidak, kita sering bersifat sombong. Kita sering takabur. Padahal teladan kita, junjungan kita, manusia yang paling mulia, yang paling agung, Nabi besar Muhammad SAW, beliau manusia yang paling tawadhu, paling rendah hati, paling mulia akhlaknya, sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Nabi Muhammad berada pada puncak akhlak yang mulia. Lihat tawaduknya Nabi Muhammad. Ayo renungkan bagaimana rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Rasulullah berjalan di jalan, bertemu dengan seorang wanita tua Yahudi. Ini orang Yahudi, wanita tua sedang memikul kayu. Kalau kita lihat wanita lain agama dengan kita lewat di jalan, apa yang akan kita kerjakan? Yuk lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat orang tua mikul kayu walaupun lain agama. Ini Nabi datang. Ini orang di pedalaman, di pedesaan. Nabi datang, "Ibu, mana saya pikulkan kayunya? Engkau sudah tua." Dibantu. Kayu yang dipikul oleh ibu tadi diangkat, dipikul di pundaknya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Diantarkan sampai ke rumahnya. Nyampe di rumahnya, diletakkan kayu itu, ibu tua Yahudi ini mengatakan, wahai anak, engkau orang baik, wahai anak muda. Wajahmu bersinar, bercahaya. Wajahmu luar biasa. Aku enggak punya uang untuk memberikan sesuatu balasan kepada engkau. Tapi aku mau kasih satu nasihat sebagai balasan. Iya ibu, apa itu? Kata Rasulullah SAW. Ini wanita yang Yahudi enggak tahu kalau ini Nabi Muhammad. Kata ibu ini, nak, hati-hati ya. Sekarang ada orang ngaku Nabi. Dia itu pembohong, pendusta. Namanya Muhammad. Hati-hati kamu dengan orang itu. Dia itu tukang sihir. Dia itu tukang fitnah. Dicaci maki. Nabi diam seperti murid dengarkan gurunya memberi nasihat. Senyum Nabi. Ibu ini terus ngomel, menghina Rasulullah. Mencaci maki Rasulullah. Padahal yang di depannya Rasulullah SAW. Tapi Nabi dengarkan. Tidak diputus omongannya. Tidak marah, Nabi diam sampai selesai. Setelah selesai, Nabi Muhammad mengatakan, ibu tahu siapa saya? Enggak, saya enggak tahu. Tapi engkau orang baik, engkau orang jujur. Wajahmu wajah orang yang jujur. Wajahmu wajah orang yang mulia. Aku kasihan, aku senang dengan engkau. Makanya aku kasih nasihat supaya engkau tidak terpengaruh dengan Nabi itu. Senyum Rasulullah dan mengatakan, ibu, saya Nabi Muhammad SAW. Ibu ini langsung melotot wajahnya. Dari tadi sudah habis-habisan mencaci. Engkau Nabi Muhammad. Engkau Rasulullah yang dikatakan orang pembohong, tukang sihir. Ibu ini gemetar. Dia baru mencaci maki dari tadi. Iya ibu, saya Nabi Muhammad SAW. Tidak. Kalau memang engkau Nabi Muhammad, gini akhlakmu, gini tawadukmu. Seketika itu ibu ini mengulurkan tangannya bersyahadat masuk Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita, saya jenengan sudah bantu orang, mikulkan kayunya, selesai dicaci maki. Kira-kira, kalau orang sambutan ini kira-kira, diapakan? Mungkin kayunya itu kita ambil, kita pentung ibu ini. Kita pukulkan, selesai. Ini sudah dibantu, sudah ditolong. Banyak orang zaman sekarang begini ya, kalau kita nolong orang, habis kita nolong, orangnya itu membuat kita kesal, menghina, mencaci maki dan segala. Tapi lihat akhlaknya Rasulullah SAW sehingga ibu ini mendapat. Suatu hari, ini lihat tawaduknya Nabi. Nabi jalan di pasar. Nabi itu sering jalan di pasar, Bapak Ibu. Tapi untuk mengajari umatnya, untuk melihat, mengawasi. Ya. Malihadar Rasul ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Kenapa Nabi ini makan seperti kita dan berjalan di pasar? Rasulullah berjalan untuk mengajari umatnya hukum jual beli, melihat. Ketika Rasulullah berjalan, bertemu dengan seorang budak wanita menangis di pinggir jalan sambil budak ini duduk. Kalau kita jalan di pasar, ada anak perempuan menangis, apakah kita akan datangi? Apakah kita akan mau tanya kenapa menangis? Tapi ini Nabi yang agung, yang mulia. Nabi datang duduk sama anak perempuan ini. Dan dikatakan, anak budak, kenapa engkau menangis? Ada apa? Dia bilang, saya kehilangan uang 4 dirham, uang saya jatuh, saya disuruh oleh majikan, saya takut dihukum, saya takut dimarah. Nabi tidak banyak berbicara, memasukkan uangnya, mengambil dalam kantongnya, memberikan uang 4 dirham. Silahkan. Diantar membelikan hajat-hajat ditinggal oleh Rasulullah SAW. Selesai keliling di pasar, Rasulullah pulang. Sebelum keluar pintu pasar, anak perempuan ini nangis lagi. Duduk di pinggir jalan, sudah pegang plastiknya, pegang yang diperlukan, sambil nangis. Kalau kita sudah nolong, sudah ngasih uang, nangis lagi nih. Mungkin kita bilang, biarin aja. Kan sudah dibantu tadi, sudah ditolong. Sekarang nangis lagi, apa lagi ini? Mungkin kita biarin. Tidak kenal. Ini Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Ngelihat nangis lagi, didatangi lagi. Kenapa engkau? Bukankah sudah aku berikan uang? Bukankah sudah beli? Iya ya Rasulullah, sudah barangnya sudah ada. Tapi ada satu masalah. Aku terlambat beberapa jam. Kalau aku pulang ini, pasti aku dihukum oleh majikanku. Pasti aku dimarahi oleh majikanku. Aku takut untuk pulang. Di mana rumahmu? Di ujung sana ya Rasulullah, ujung Madinah. 3 kilo, 4 kilo. Kalau jalan kaki. Ayo aku antarkan, aku akan mintakan maaf ke majikanmu. Allahumma salli ala Muhammad. Akhlaknya Rasulullah SAW dituntun, diantarkan sampai ke rumahnya, jalan kaki.
Tidak ada mobil zaman Nabi, tidak ada sepeda motor, nggak seperti sekarang. Jalan kaki ke rumahnya di ujung paling jauh diantarkan untuk mengantarkan budak yang nggak kenal, nggak ada urusan. Padahal beliau Nabi Muhammad sibuk turun wahyu, ngurus umat. Kepada anak kecil, budak kecil diantarkan. Sampai di rumahnya, ini ya Rasulullah rumah majikan kami. Nabi Assalamualaikum. Assalamualaikum, nggak dijawab. Nabi salam lagi, Assalamualaikum. Nggak ada yang jawab, sama kayak di sini. Akhirnya 3 kali Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini jawab. Ya, setelah 3 kali Nabi mengucapkan salam, ya sunnah kalau masuk rumahnya orang itu salam 3 kali. Nah, kalau 3 kali nggak dijawab, pulang. Nggak ada orangnya berarti itu rumah. Nabi 3 kali salam, tiba-tiba orangnya keluar dari rumah dan kompak menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah, engkau datang kemari siang hari seperti ini? Sebentar kata Nabi, aku datang ke sini ngantarkan budak perempuan ini. Ini dia, iya Rasulullah ini budak kami, ini pelayan kami. Iya karena dia datang terlambat disuruh-suruh oleh kalian, saya datang ke sini supaya kalian jangan menghukum dia. Kata tuan rumahnya, ya Rasulullah gara-gara dia kau datang ke sini. Kami akan bebaskan budak ini ya Rasulullah karena dia telah bisa mengantarkan engkau ke rumah kami. Siapa yang tidak bahagia? Nabi Muhammad datang ke rumahnya. Kami bebaskan budak ini ya Rasulullah, kata tuan rumah tersebut. Kenapa kalian tidak menjawab salam? Kata tuan rumah, ya Rasulullah kami dengar engkau mengucapkan salam. Tapi sengaja yang pertama dan kedua tidak kami jawab, supaya kau ulangi 3 kali, supaya banyak rahmat yang turun di rumah kami. Berarti pinter ini tuan rumahnya. Faham tuan rumah. Ngerti keagungan Rasulullah, kemuliaan Rasulullah, tahu. Nabi Muhammad mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 2 kali, 3 kali. Berapa ya rahmat yang turun di rumah tersebut? Ya Rasulullah, ini budak ini membawa kau ke rumah kami bebaskan. Itu berkat akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Bahagia sahabat ini karena Nabi datang ke rumahnya. Saya berdoa yang hadir di majlis Darussahal malam ini, semoga rumah kalian didatangi Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan pulang dari majlis ini, rumah kalian malam ini dikunjungi oleh rohnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Nabi mengucapkan salam kepada kita di rumah kita. Semoga mendapatkan berkahnya Nabi Muhammad, syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo buka hati kita, buka telinga kita, dengarkan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita, Da'i ilallah al-alimul allama al-habib Abdullah bin Abdurrahman al-Muhdar. Ya, persiapkan hatinya, persiapkan ya, insyaallah ini beliau luar biasa ya. Beliau ini orang wali besar ya, insyaallah nggak memandang wajahnya kalian sudah dapat barokah dari Allah, apalagi mendengarkan nasihatnya, dan insyaallah nanti tentunya terakhir doa-doanya beliau yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majlis ini menjadi majlis yang bersambung ke Madinah. Mudah-mudahan sebagaimana ini live sekarang disayangkan di IG, di Facebook, saya yakin sekarang ada live ke Raudhah, ke Madinah Rasulullah. Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya didoakan akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma